hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunyatin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di antara hal yang diperdebatkan oleh para ulama fikih terkait hal-hal yang min nawaqidil wudu, ya, hal-hal yang batalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan syahwat bighair syahwat, ya, itu min nawaqid al-wudu, termasuk hal-hal yang batalkan wudu. Ya. Walaupun ada dalam kurungnya ihtiyatan, untuk jaga-jaga. Ya. Karena kalimat lamastumun nisa itu adalah bermulamasa, bersentuhan. Ya. Namun berbeda dengan para ulama yang lainnya. Semisal Imam Abu Hanifah bahkan mengatakan tidak batal sama sekali. Ya. Di jalan tengah ada Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tidak batal kecuali dengan syahwat. Nah, ini teman-teman sekalian tak lepas dari perbedaan ulama dalam hal memahami kalimat lamastum dalam Al-Quran. Aw lamastumun nisa yang maknanya bisa bermulamasa, itu artinya bersentuhan kulit atau artinya bersetubuh. Tapi di luar itu ada hadis-hadis Rasul yang dengan tegas, ya, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat Imam An-Nasai dikatakan kana yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Ya, jadi Nabi itu mencium istri-istrinya maksudnya, ya, kemudian pergi ke masjid untuk sholat, maksudnya wa la yatawadda, dan tidak wudu lagi. Ini artinya jangankan persentuhan, Nabi mencium istrinya. Ya. Ditambah lagi dengan misalnya riwayat ketika Rasulullah sedang sholat dan di kamar Aisyah, lalu Aisyah menjelonjorkan kakinya, dan oleh Nabi dipegang dan kemudian disingkirkan begitu kira-kira, ya. Dan tangan Rasulullah memegang kaki Aisyah. Nabi tetap sholat, artinya tidak batal. Nah, jadi poinnya kita tidak ingin memperuncing perdebatan ulama, karena ini bagian dari khilaf, ya, di kalangan ulama, ya. Tapi poinnya adalah bahwa kana yuqabbilu ba'da nisa'i, ini yang penting, ba'da azwaji. Jadi Nabi itu mencium istri. Makanya tema kita hari adalah mencium istri. Itu sunnah Rasul. Ya. Apalagi ketika akan bepergian, apalagi ketika akan datang. Ya. Rasulullah SAW bahkan ketika akan ke masjid, teman-teman sekalian, enggak usah jauh-jauh ke masjid. Ya, karena yuqabbilu ba'da nisa'i ba'da azwaji, beliau mencium istrinya. Pergi ke masjid, ini bukan pergi umroh 9 hari, ini bukan pergi keluar kota 2 bulan. Rasul ke masjid saja. Nah, jadi inspirasi bagi kita hari ini bahwa perlu menghidupkan romantisme itu dengan cara diantara adalah yuqabbil, ya, nisa, mencium wanita, mencium istri. Bahkan kalau kita runut hadis-hadis tentang puasa, ketika puasa pun Nabi melakukan hal ini. Ya, ada beberapa hadis yang menegaskan bahwa Nabi pun ketika berpuasa mencium istrinya. Walaupun ada tambahan dari Aisyah, ya, amlakukum li'irbihi. Nabi itu orang yang paling paling kuat menahan syahwatnya. Makanya pernah dikisahkan ada 2 orang yang bertanya kepada baginda Rasul. Yang pertama ada seorang anak muda, ya, maksudnya udah menikah. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa hukum bagi orang yang berpuasa mencium istrinya? Kata Rasul, nggak boleh. Ya. Enggak lama kemudian datang yang lainnya, orang yang udah tua lah kira-kira, ya, bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan yang sama. Bolehkah, ya, seorang suami mencium istrinya ketika sedang puasa? Maka kata Rasul, boleh. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, ini gimana nih? Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Ya, kata Rasul, biasanya yang sudah lama menikah, ya, itu bisa menahan syahwatnya, gitu kan. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i di antara hal yang makruh dia berjumpa dengan istri ketika berpuasa. Mengapa? Takut bablas, gitu, ya. Tapi di luar itu, teman sekalian, terlepas dari ketika puasa atau tidak, bahwa Nabi pun, ya, rajin sering mencium istrinya. Dan ini juga yang harus kita lakukan hari ini, bahwa di antara bentuk kasih kita kepada istri bukan hanya memberikan nafkah, ya, kebutuhan pokoknya, kebutuhan yang diperlukan, ya, materi-materi yang diperlukan bukan, tapi lebih dari itu istri butuh sentuhan, butuh
lamasat, sentuhan fisik, butuh kubulat, ciuman dari kita para suaminya. Dan kalau kita petakan wanita itu ya, ada beberapa titik yang memang layak mendapatkan sentuhan dari para suaminya. Di antaranya adalah kepala, ya, mencium kepala istri, apalagi yang baru menikah disunahkan untuk memegang ubun-ubun ataupun kepala istrinya, bahkan menciumnya dan mendoakannya. Demikian sunahnya gitu ya. Atau mencium kening istri. Ya, ini mencium kening istri ataupun kening anak, ini filosofinya apa? Kebanggaan. Jadi ketika seorang suami mencium kening istrinya, ini menunjukkan dia bangga dengan istri, bangga dengan istrinya ya. Kemudian pipi, ya, mencium pipi istri, ini menunjukkan apa? Ini ciuman kasih sayang. Jadi ketika seorang suami mencium pipi istrinya, dia ingin menunjukkan bahwa I love you, saya sayang kamu. Jadi cinta itu teman sekalian, dia tidak boleh dipendam di dalam hati, tapi harus ditunjukkan kepada orang yang kita cintai. Jadi al-zahir batak, ya, tunjukkan kasih sayang, ya, tahadu, memberikan hadiah, itu juga bagian kasih sayang. Kemudian al-qubulat, mencium tadi itu ya, takbilat, ya, istri, itu juga bagian dari kasih sayang. Nah, lebih penting dari itu kalau kita lihat filosofinya bahwa suami yang mencium istrinya ini bagian dari barometer, ya, dekatnya pasangan atau hubungan pasangan suami tersebut. Dan karenanya hendaklah ini bukan hanya kamuflase, tapi betul-betul menjadi suatu hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana selanjutnya praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya, memperlakukan istri, kapan kita mencium istri dan kapan tidak boleh gitu kan? Nah, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya, dan jangan kemana-mana. Kita masih di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya. Ada salah satu sunnah, ya, yang jarang dipraktekkan atau tidak banyak praktekkan, ya, terkait hubungan suami istri ini, ya, yang kita kenal dengan farewell kiss, ya. Jadi ciuman, mencium istrinya ketika akan bepergian, ya. Ini penting teman-teman sekalian, dan mungkin wallahualam biarkan dianggap tabu, ya. Ketika suami akan pergi, kemudian istrinya mencium tangan istrinya atau tangan suaminya, atau kemudian suami mencium istrinya, biarkan dianggap tabu, tapi ini sunnah Rasulullah, ya, suatu hal yang harus kita lakukan, ya, untuk menjaga keharmonisan tadi itu, ya. Jadi jangan sampai begini, misalnya pergi tiba-tiba menghilang, enggak. Jadi baik istri ataupun suami, terutama suami ketika akan bepergian dengan istrinya itu teruskan harus melepas suaminya itu dengan legowo, ya. Bukan dengan catatan-catatan, bukan dengan gundalan. Hindari. Ini penting, ya. Karena ada penelitian begini. Ini dilakukan di barat, ya. Jadi pernah dilakukan penelitian terhadap perilaku suami istri. Jadi suami yang ketika akan berangkat bepergian, mencium istrinya lebih dulu, itu survei mengatakan dia akan lebih tenang mengendarai kendaraan dan sedikit mengalami kecelakaan. Dan sebaliknya, suami yang pergi dari rumahnya selonong boy, wala kalam wala salam, enggak pamitan sama sekali, boro-boro mencium istrinya, maka lebih banyak dari yang pertama tadi yang mengalami kecelakaan dalam kendaraan. Ketika dia mengendarai kendaraan, membawa kendaraan, dia tidak nyaman, tidak tenang. Dan satu lagi yang hal menarik, para suami yang pergi dari rumahnya tidak pamit dengan baik dengan istrinya, boro-boro mencium istrinya, ternyata banyak yang berselingkuh. Tapi dan sebaliknya, suami yang keluar rumahnya pamit dengan baik-baik dengan istrinya, mencium istrinya, mereka ternyata lebih setia. Nah, jadi ada hubungan efek, ya, antara kesetiaan seorang suami, antara ketenangan jiwa seorang suami ketika berpisah dengan istrinya ketika bekerja,
dengan perilaku mereka ketika akan berpisah. Nah, ini jadi jangan dianggap sepele. Nah, ini ciuman pertama, farewell tadi itu. Nah, yang kedua disebut dengan welcoming kiss. Ya, jadi ciuman selamat datang. Ya, juga penting. Jadi ketika suami pulang gitu kan, dan mesti disambut dengan baik oleh istrinya. Ya, disambut bila perlu, ya, dijemput sampai ke pintu. Ya, diambilkan tasnya. Ya, cium tangannya, begitu kira-kira. Nah, namun tentu saja kita tetap harus melihat sikon. Ya, terutama ketika suami mencium istrinya harus lihat kondisi. Misalnya, ya hindari untuk dilakukan di tempat keramaian. Ya, dan juga harus diperhatikan juga ya bagaimana sikap anak-anak misalnya. Makanya saya sampaikan tadi harus lihat kondisi. Jadi bukan larangan, bukan. Misalnya jangan suami mencium istri misalnya di pinggir jalan misalnya kan. Enggak, ini norak juga karena kita tinggal di negara-negara timur, bukan di negara-negara barat yang biasa melakukan hal itu. Misalnya bisa di kamar misalnya, atau di dalam rumah di mana tidak banyak yang lihat ya. Nah, tapi poinnya teman sekalian bahwa ini hal yang sepele. Mencium istri baik ketika akan berangkat atau akan pulang ya, ini penting untuk kita biasakan. Karena ini bagian dari cara kita melestarikan kasih sayang kita dan bagian dari barometer sehat dan tidaknya hubungan antara suami dan istri. Semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat Allah SWT. Tetap bersama kami di serial berikutnya dalam program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW.